Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siswa dan siswi yang Bapak banggakan, hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran tema 1, indahnya kebersamaan untuk kelas 4. Pada subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan terlebih dahulu kalian persiapkan ya buku paket tema 1 kalian beserta dengan alat tulisnya. Karena ada beberapa bagian yang akan kita isi secara bersama-sama. Oke, sudah dipersiapkan? Kalau sudah dipersiapkan, marilah sama-sama kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Namun, alangkah baiknya sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membaca kalimat basmalah secara bersama-sama. Semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, marilah sama-sama kita mulai kegiatan kita hari ini. Silahkan kalian buka di halaman 100 untuk pembelajaran ketiga. Sudah dibuka halaman 100-nya? Nah, di situ ada pembelajaran ketiga. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kalian bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Permainan tradisional bakyak. Oke, anak-anakku sekalian, ini adalah gambar contoh dari permainan tradisional bakyak. Bapak tanya, apakah di antara kalian ada yang sudah mencoba permainan tersebut? Oke, baik. Bagus ya kalau sudah mencoba permainan tersebut. Nah, marilah sama-sama kita bahas pembahasan permainan tradisional bakyak. Merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia yang dimainkan dengan cara beregu. Artinya, permainan tradisional ini dilakukan oleh beberapa orang ya, yang mana dimainkan dengan cara beregu atau lebih dari 2 orang. Bisa 2 orang atau 3 orang, sesuai dengan panjang dari papan bakyaknya. Oke, paham? Selanjutnya, permainan bakyak berasal dari Sumatera Barat. Ya, jadi permainan bakyak ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Permainan bakyak atau bisa disebut terompa bakuak di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Memainkan permainan yang satu ini diperlukan kerjasama yang tinggi. Karena tanpa adanya kerjasama dan kekompakan, maka mustahil akan bisa memainkan permainan ini dalam sebuah perlombaan. Oke, anak-anakku sekalian, sudah paham sampai di sini? Jadi, salah satu permainan tradisional yang membutuhkan kerjasama dan kekompakan, ini adalah contohnya ada pada permainan tradisional bakyak, ya, karena dimainkan dengan cara beregu, ya betul ya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah paham, oke, silahkan kalian buka pada halaman 103. Silahkan kalian lihat. Nah, di halaman 103 ini terdapat informasi atau peta pikiran tentang indera pendengar. Ya. Jadi peta pikiran tentang indera pendengar atau telinga kita. Yang pertama adalah bagian-bagian. Bagian-bagian dari indera pendengar diantaranya ada daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang saluran setengah lingkaran,
rumah siput, gendang telinga, liang dengar, dan saluran Eustachius. Oke, anak-anakku sekalian silahkan dicatat ya. Silahkan diisi buku tema 1 kalian halaman 103. Atau nanti boleh kalian isi setelah menyaksikan video ini ya. Nah, selanjutnya, informasi selanjutnya yaitu cara merawat. Nah, cara merawat untuk indera pendengar kita dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, menjaga kebersihan telinga. Yang kedua, jangan terlalu sering mendengarkan suara yang terlalu keras. Nah, gitu ya. Jadi 2 cara merawat indera pendengar atau telinga kita. Selanjutnya, cara kerjanya. Bagaimana cara kerja indera pendengar? Nah, ini adalah cara kerja dari indera pendengar kita. Yang pertama, suara masuk ke dalam telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Getaran yang ditangkap oleh gendang telinga tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung saraf. Oleh saraf diteruskan sampai ke dalam otak sehingga kita dapat mendengar. Nah, ini adalah proses atau cara kerja bagaimana kita dapat mendengar suara atau bunyi-bunyian. Nah, itu adalah cara kerjanya ya. Selanjutnya, informasi selanjutnya yaitu fungsi dari indera pendengar. Yang pertama, telinga merupakan indera untuk mendengar. Ya, sesuai dengan namanya, telinga kita berfungsi sebagai alat pendengar. Selanjutnya, telinga juga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Ya, jadi selain untuk mendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah jelas, nanti silahkan kalian salin ya, kalian isi kalimat atau informasi yang terdapat pada halaman 103 tersebut. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada pembelajaran 4. Nah, silahkan anak-anakku sekalian, kalian buka halaman 110. Ya. Buku paket tema 1 kalian, silahkan kalian buka pada halaman 110. Di situ terdapat pembelajaran 4. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Ya, jadi pada materi-materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana indahnya keberagaman budaya Indonesia. Di antaranya tentang rumah adat, ya, tentang suku bangsa, tentang alat musik, dan sebagainya. Ada juga tentang tari-tariannya, ya. Sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Ya, mari kita gali lebih jauh. Bagaimana cara kita merawat kebersamaan tersebut? Oke, kita lanjut pada halaman 110 ini di pembelajaran 4 ada sebuah bacaan ya. Ayo mencoba. Marilah sama-sama kita baca bacaan tentang perbedaan bukanlah penghalang. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari sama-sama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak berkeberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan.
Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Martha yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Martha juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Martha menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantungkan lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika tiba waktu sholat zuhur. Udin, Siti, dan serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Martha, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak, walaupun berbeda-beda. Bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Oke, anak-anakku sekalian, luar biasa kisah yang dialami oleh Udin dan teman-temannya. Ya, hikmahnya buat kita bahwa walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk kita saling bekerja sama. Itu pesan atau hikmah yang dapat kita ambil dari bacaan. Perbedaan bukanlah penghalang. Kita lanjut. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama. Di sini ada beberapa contoh kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam bentuk bekerja sama. Yang pertama ada ronda malam, selanjutnya ada kerja bakti, dan yang terakhir ada gotong royong. Nah, itu adalah 3 contoh ya kebiasaan yang ada pada masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan contoh bekerja sama di lingkungan masyarakat. Oke. Sudah paham? Sudah jelas? Nah, kita lanjut. Oke, siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan. Selanjutnya kita buka pada halaman 113. Nah, sudah dibuka halaman 113. Nah, di situ ada tabel yang berisikan tentang informasi mengenai kerjasama atau informasi tentang kerjasama. Nah, ini adalah tabelnya. Dan informasi yang pertama yaitu adalah contoh dari kerjasama, yaitu membersihkan selokan, membangun pos kamling, membangun masjid. Nah, ini adalah 3 contoh dari kerjasama. Selanjutnya, bukan contoh kerjasama. Ya, diantaranya yang pertama membersihkan selokan tapi dibayar, membangun pos kamling tapi dibayar, selanjutnya membangun masjid tapi dibayar. Oke, anak-anakku sekalian, itu adalah informasi yang merupakan bukan contoh dari kerjasama. Informasi selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri dari kerjasama. Di antaranya, dilakukan secara sukarela, dilakukan untuk kepentingan bersama, dilakukan oleh seluruh atau sebagian warga. Itu adalah informasi mengenai ciri-ciri dari kerjasama. Dan informasi yang terakhir yaitu adalah pengertian dari kerjasama. Kerjasama adalah bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke, anak-anakku sekalian, itulah informasi mengenai atau tentang kerjasama. Silahkan nanti kalian salin ya pada buku halaman 113 ya. Dari buku tema 1 halaman 113, silahkan kalian salin, kalian isi yang ada pada video ini ya. Jika sudah paham dan Bapak akhiri,
Bapak kira cukup sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah pengetahuan kita semua. Tetap semangat dan juga selalu jaga kesehatan kalian masing-masing. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.